Oke, tes 1, 2, 3. Apakah suara saya bisa didengar semuanya? Baik. Bu Indah Nur Isna ini apakah sudah hadir di forum ini? Pak Dika, sebagai host, mohon dipantau apakah Bu Nur Indah sudah masuk ke forum? Belum Pak Beni. Sepertinya Zoom-nya udah penuh Pak Dika ini. Sudah 500 ya, sementara Bu Indah Ya, belum masuk. saya siapkan ini sendiri. Saya coba siapkan. Baik. Baik, rekan-rekan mahasiswa Dahlan Muda, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung kapasitas Zoom kita itu terbatas, hanya 500, dimohon kepada teman-teman Dahlan Muda yang belum bisa masuk, bisa disampaikan kepada teman-temannya bahwa kita juga live streaming pada YouTube. Mohon host bisa menyampaikan link YouTube-nya ke Google Chatroom. Maaf, ke ini ya, ke chatroom di sini. Baik, jumlah mahasiswa yang ditempatkan di Kabupaten Bantul itu ada 1.485 orang atau 1.485 mahasiswa, terdiri dari 5 kecamatan, kemudian ada 11 DPL. Mahasiswa yang ditempatkan di sana meliputi mahasiswa yang ada pada divisi 3D sampai dengan 8B. Silahkan bagi Anda yang mengetahui bahwa rekan-rekannya belum bisa masuk ke dalam link Zoom ini, silahkan direkomendasikan untuk mengikuti pembekalan kewilayahan Bantul melalui YouTube.
Baik, sepertinya Bu Nur Indah sudah masuk, sudah berhasil bergabung di grup ini. Selamat pagi Bu Nur Indah Hisnaini, apakah bisa mendengar suara saya? Nggih, sugeng enjang saged Nggih, sudah masuk suaranya alhamdulillah. nggih nggih. Baik, suara cukup jelas Bu nggih? Halo, suara saya bisa didengar dengan jelas Bu nggih? Oke, sepertinya kok, Bu Nur Indah tidak keluar suaranya nih. Nggih, sampun Pak. Oh, Bisa nggih bisa nggih nggih nggih. nggih nggih nggih. Kita mulai saja Bu nggih. Nggih, siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Bu Nur Indah Isnaini, SEMSI, selaku narasumber pada pembekalan kewilayahan dari Bapeda Kabupaten Bantul pada pagi hari ini. Kami ucapkan selamat datang Bu di Universitas Ahmad Dahlan meskipun lewat virtual. Dan mudah-mudahan Ibu dan keluarga selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan, serta diberikan kelancaran dalam menjalankan segala aktivitasnya. Kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu Nur untuk bisa mewakili Bapeda untuk mengisi acara pembekalan kami pada pagi hari ini. Dan saya ucapkan selamat pagi, Assalamualaikum kepada para dahlan muda. Baik, sepertinya di-mute semua oleh host-nya ini, kalau nggak di-mute ramai sekali ya. Pada pembekalan kali ini sebenarnya yang hadir itu seharusnya ada 1.485 mahasiswa Ibu, yang kami tempatkan insya Allah di 5 kecamatan meliputi Kretek, Pleret, Sewon, Bambang Lipuro, dan Kasihan. Nah, sejumlah 1.485 mahasiswa ini nanti akan dibimbing oleh 11 DPL. Dan alhamdulillah kami sudah sowan, sudah silaturahmi ke 5 kecamatan, termasuk juga silaturahmi dan sosialisasi dengan Pak Lurahnya. Alhamdulillah kami sudah diterima dengan baik dan mereka bersedia untuk menerima dan menjadikan sebagai lokasi KKN Universitas Ahmad Dahlan secara daring, secara online nantinya. Oleh karena itu, pada kesempatan pagi hari ini, kami mengundang Bapeda Kabupaten Bantul untuk bisa mengisi acara supaya mahasiswa-mahasiswi kami itu memperoleh gambaran secara umum, secara luas, bagaimana kondisi Kabupaten Bantul pada umumnya. Dan nanti insya Allah setelah sesi ini, masing-masing dari pihak kecamatan akan mengisi pembekalan kewilayahan khusus untuk kecamatan masing-masing. Baik, Ibu Nur dan para dahlan muda serta beberapa DPL yang bisa hadir di sini. Mari kita awali acara pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk menyemangati acara pada pagi hari ini, kita punya yel-yel ya, para dahlan muda. Kita punya yel-yel. Kalau saya menyebutkan UAD Jaya, maka Anda jawab Jaya. Kalau saya menyebutkan KKN, Anda menjawab sukses, sukses, sukses. Meskipun mic Anda di-mute oleh host, tapi suara Anda tetap bisa dikeluarkan di tempat domisili Anda masing-masing. Begitu ya, kita sepakati. UAD Jaya, KKN, sukses, sukses, sukses. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya jalan berdua kayak orang nah sambil kayak ketawa. Oke.
Nanti kita ngadep sana. Dari sini ya. Jalan ya tapi. Baik, ternyata saya yang termute ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, dimohon kepada para peserta untuk memute sendiri, masing-masing mute mic-nya ya, untuk men-silent-kan mic-nya supaya tidak mengganggu yang lain, dan acara kita bisa berlangsung secara hikmat. Akan saya bacakan biodata narasumber kali ini, yaitu nama lengkap Ibu Nur Indah Isnaini, SEMSI, tempat tanggal lahir adalah Yogyakarta, 9 Agustus tahun 1975. Kemudian alamatnya di Jalan Bimak Sakti nomor 11, Demangan, Gondokusuman, Yogyakarta. Ini tidak jauh dari lokasi kampus 1, tidak jauh dari lokasi kantor LPPM yang dulu. Sekarang kami pindah, Bu, kantornya di Jalan Pramuka, di kampus 2B, tepatnya di utaranya Hotel Grand Sargede. Profesi beliau adalah PNS dengan jabatan Kepala Bidang Pengendalian Penelitian dan Pengembangan, instansinya di Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bantul atau Bapeda. Pendidikan terakhir adalah S2 Ilmu Pemerintahan dan pengalaman kerja pernah menjadi Kepala Subbagian Verifikasi dan Akuntansi RSUD Panembahan Senopati Bantul tahun 2012 sampai 2019. Kemudian sekarang ini sebagai Kepala Bidang Pengendalian Penelitian dan Pengembangan Bapeda Kabupaten Bantul sejak 2019. Kemudian alamat email indah.isnaini@gmail.com. Mungkin itu sekilas mengenai narasumber, sekilas mengenai profil narasumber yang bisa saya sampaikan kepada para dahlan muda. Dan monggo untuk waktu saya serahkan sepenuhnya kepada Bu Nur Indah. Nyun sewu Ibu, undangan atau panggilannya biasanya Bu Nur atau Bu Indah atau Bu Ada Isnaini? Pak, kadang Bu Nur, kadang Bu Indah. Nggih. Oh, ngaten nggih. Monggo Bu Nur nggih. Nggih, matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Ketua LPPM UAD beserta jajaran, yang saya hormati Bapak Kabid PKPM dan KKN Bapak Beni Suhendro Winarso SEMSI, yang saya hormati dan saya sayangi seluruh peserta KKN dari UAD Yogyakarta, tadi yang disebutkan dahlan muda nggih, para dahlan-dahlan muda. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala meskipun suasananya masih syahdu ini, mendung-mendung gerimis, dan juga masih dalam suasana pandemi COVID, sehingga pertemuan pembekalan KKN UAD pada tahun ini harus diselenggarakan melalui Zoom meeting, semoga tidak mengurangi kekhidmatan kita. Selanjutnya saya mengucapkan banyak terima kasih, saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan terkait kebijakan-kebijakan di Kabupaten Bantul. Mungkin seperti peribahasa, kalau tak kenal maka tak sayang. Harapannya nanti para dahlan-dahlan muda ini bisa lebih sayang dengan Kabupaten Bantul, kita bersama-sama. Saya juga mengundang seluruh sivitas akademika di UAD Yogyakarta, baik dari mahasiswa dan seluruh dosen, untuk bisa ikut berpartisipasi, bersinergi dengan Kabupaten Bantul. Selanjutnya saya mohonkan pamit, Bapak Kepala Bapeda pada pagi hari ini tidak bisa membersamai kita di acara pembekalan KKN dan mengamanahkan kepada kami nanti untuk menyampaikan materi terkait kebijakan KKN di Kabupaten Bantul. Mohon izin saya share ini materi. Monggo Ibu. Ya, ini para dahlan-dahlan muda. Jadi kami harapkan yang terkait paparan ini adalah terkait sinergi pembangunan daerah dengan perguruan tinggi di Kabupaten Bantul. Jadi ini karena terkait KKN, kami sampaikan bahwa kebijakan KKN di Kabupaten Bantul ada 4, yaitu yang pertama terkait KKN ini selaras dengan visi misi dan program prioritas di Kabupaten Bantul.
Saya yakin program atau kegiatan-kegiatan KKN para dalan muda nanti pasti juga akan selaras dengan visi misi dan program prioritas Kabupaten Bantul. Nanti saya sampaikan apa aja visi misi dan program prioritas di Kabupaten Bantul. Kemudian yang kedua, bahwa KKN ini diharapkan bisa berkelanjutan. Tadi disampaikan ada 1.485 mahasiswa KKN, wah cukup banyak ini. Dan tersebar di 5 kecamatan, ada di Kretek, Pleret, Bambang Lipuro, Sewon, dan Kasihan tadi kalau saya nggak salah. Nah, kami harapkan tahun depan, jadi berkelanjutan ini bukan berarti teman-teman yang KKN sekarang ini terus menerus ini ya, tapi bisa dilanjutkan dengan adik tingkatnya atau mungkin dilanjutkan dengan program-program yang lain, seperti tentang penulisan dari mahasiswa dari skripsi, tesis ataupun tridharma perguruan tinggi dalam bentuk penelitian. Kemudian lokasi, sebenarnya kami jika misalnya berkoordinasi dengan Bapeda biasanya kami akan arahkan lokasi-lokasi KKN itu yang pertama itu dengan angka kemiskinan yang tinggi. Nah, yang angka kemiskinan tinggi itu di Bantul itu ada di Imogiri, Pandak, Pajangan, Sewon, dan Kasihan. Tadi ada di Bambang Lipuro dan Pleret, ini memang tidak masuk dalam 5 kecamatan dengan angka kemiskinan tinggi, tapi tidak apa-apa karena ini Pleret dan Bambang Lipuro ini mungkin masuk dalam kawasan strategis nanti, nggih. Dan yang terakhir adalah kawasan rawan bencana. Jadi harapannya teman-teman atau rekan-rekan KKN ini bisa membantu kami dalam mensosialisasikan atau mencegah atau membantu untuk mitigasi bencana. Kemudian yang terakhir adalah pembekalan KKN ini sebelumnya bisa dikoordinasikan. Tadi sampun nggih sudah dikoordinasikan dengan kecamatan setempat. Kemudian mohon bisa mematuhi aturan yang berlaku di lokasi. Satu lagi pesan saya bahwa bulan ini atau tahun ini di Kabupaten Bantul ini sedang melaksanakan atau bisa dikatakan sedang masuk dalam tahun politik. Jadi kami nyuwun tulung nanti ketika di lokasi tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang berbau politik. Begitu ya. Selanjutnya, menikah terkait visi Kabupaten Bantul, sehat mewujudkan masyarakat Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera. Saya yakin nanti program dan kegiatan dari para dalan-dalan muda ini pasti juga akan mengarah ke sana terkait sehat, cerdas, dan sejahtera. Saya yakin tidak mungkin rekan-rekan KKN kok datang terus malah angka kriminalitasnya malah semakin tinggi, saya yakin tidak akan seperti itu. Atau tadi yang seperti sudah saya sampaikan bahwa tahun ini, bulan ini kami sedang memasuki persiapan pilkada, ya, dan ini sangat rawan hal-hal yang sifatnya nanti bisa mengerahkan massa dan sebagainya. Kami minta tolong dari rekan-rekan KKN nanti bisa netral, tidak berpihak kepada salah satu konstituen pilkada. Dan misi di Kabupaten Bantul ada 5. Yang pertama terkait birokrasi. Jadi kami reformasi birokrasi ini dicanangkan agar terbebas dari KKN dan good governance-nya harus selalu ditingkatkan. Kemudian visi yang kedua terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dan yang ketiga, mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang sejahtera berbasis dengan pengembangan ekonomi rakyat dan pengentasan kemiskinan. Kemudian visi yang keempat, peningkatan sarana prasarana umum dan pengembangan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana. Dan yang terakhir adalah mewujudkan tata kehidupan masyarakat Bantul. Nah, monggo nanti para dalan-dalan muda bisa mencermati terkait visi misi di Kabupaten Bantul. Selanjutnya tadi saya sampaikan terkait program-program strategis di Kabupaten Bantul ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa pandemi COVID saat ini di Bantul masih menunjukkan eskalasi, bahkan sampai kemarin kasus di Bantul yang positif sudah mencapai 1.467 kasus dengan 32 meninggal dan yang sembuh ada di 1.038.
dan yang masih aktif masih di 397. Jadi angka yang sangat tinggi kejadian di daerah istimewa Yogyakarta ini. Dan tadi disampaikan salah satu tempat KKN-nya adalah Sewon. Nah, ini Sewon masih dalam zona merah. Jadi di Bantul ini ada 2 kecamatan yang saat ini masih masuk zona merah, yaitu di Banguntapan dan Sewon. Jadi khusus nanti di Sewon saya nyuntulung betul. Jadi bisa nanti berkoordinasi dengan Pak Camat atau aparat pemerintahan setempat untuk bisa mengkondisikan. Jadi nanti memang sekiranya ada pengumpulan massa itu bisa betul-betul dikondisikan sebagaimana surat edaran Pak Sekda terkait semacam lockdown gitulah, lockdown mikro. Jadi di Kecamatan Sewon ini ditetapkan dari tanggal sampai untuk lockdown kecilnya ini kalau di Sewon ini sampai 26 November. Jadi dari 13 sampai 26 November betul-betul harus memperhatikan tentang atau betul-betul ketat penerapan protokol kesehatan. Selanjutnya pandemi ini telah mengakibatkan banyak dampak, ada dampak kesehatan, dampak sosial, dampak ekonomi, dan dampak pendidikan. Nah, apa saja yang telah dilakukan Kabupaten Bantul terkait penanganan dampak pandemi COVID ini? Yang pertama, penetapan protokol kesehatan. Jadi sebagaimana yang lain, mungkin di kabupaten kota yang lain, bahwa kita harus selalu menegakkan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, kemudian tidak melakukan kerumunan. Nah, ini tadi yang saya sampaikan bahwa kami telah melakukan lockdown mikro lah seperti itu di Kecamatan Banguntapan dan Sewon. Kemudian tadi saya sampaikan bahwa di Sewon kita ada PSBB mikro, yang di Kecamatan Kretek, Pleret, Bambang Lipuro dan Kasihan. Ini kami juga nyuwun tulung nanti tetap berkoordinasi dengan aparat setempat. Jadi meskipun tidak dilakukan PSBB mikro, tapi tetap untuk penegakan protokol kesehatan ini mohon tetap juga diterapkan. Kemudian kebijakan di Kabupaten Bantul terkait pandemi COVID ini di bidang kesehatan yang menjadi andalan kami yaitu pembentukan atau pendirian rumah sakit lapangan khusus COVID-19 di Bambang Lipuro. Jadi tadi disampaikan ada penerjunan mahasiswa KKN UAD ini di Kecamatan Bambang Lipuro. Nah, di Kecamatan Bambang Lipuro ini kami punya rumah sakit lapangan khusus COVID-19. Nah, jadi nanti monggo bisa bersinergi tentang hal-hal mungkin PHBS-nya, sosialisasinya atau mungkin terkait di rumah sakit lapangan ini mungkin banyak sekali yang dibutuhkan mungkin dari sisi material atau mungkin bisa membantu terkait pendampingan psikologis ke pasien COVID-19 ini. Kemudian selanjutnya kami juga untuk memenuhi atau target tracing COVID-19 ini kami membeli mobil laboratorium PCR. Jadi harapannya di satu hari ini bisa menjaring 120 untuk tracing PCR ini bisa 120 jiwa untuk melakukan swab di mobil laboratorium PCR ini. Selanjutnya di pemulihan ekonomi kami menekankan di dua sisi. Jadi pemulihan ekonomi ini ada di sisi demand dan supply. Di demand itu mungkin di masyarakatnya. Jadi biar masyarakat ini tetap ada permintaan, mereka mampu untuk membeli. Ini kami dengan bantuan sosial, ada bansos. Bansos ini ada 4 tahap bahkan. Dari APBD ada 2 tahap, di APBD desa itu ada 2 tahap, kemudian ada bantuan juga dari APBD DIY maupun dari APBN. Kemudian ada subsidi air, listrik, dan percepatan belanja pemerintah yang khususnya bersifat padat karya. Selanjutnya di sisi supply, dari sisi persediaan, jadi kami membantu UMKM dari permodalannya, dan stimulus termasuk relaksasi pajak, kemudian penjadwalan hutang dengan bank yang bekerjasama dengan Kabupaten Bantul seperti BPD dan Bank BPR
Bank Bantul di Bantul gitu nih. Selanjutnya kegiatan prioritas di Kabupaten Bantul ada ini sektor-sektor yang berkontribusi terbesar di dalam PDRB kami, yaitu ada di sektor pertanian, industri kreatif termasuk kuliner, kemudian retail dan pasar tradisional yang kami wadahi dalam aktivitas pariwisata atau wisata. Nah, kami nanti nyuwun tulung mungkin dari para dalan-dalan muda ini bisa bergabung atau berpartisipasi dalam sektor-sektor ini gitu. Jadi nanti program kegiatannya bisa lebih ditekankan atau mungkin lebih diperbanyak di sektor-sektor ini, di pertanian, industri kreatif, kemudian retail, pasar dan pasar tradisional. Bentuknya seperti apa? Mungkin bisa membantu dalam pemasaran online-nya, kemudian di pertanian mungkin bisa penyuluhannya, industri kreatif juga bisa dibantu untuk kreativitasnya. Mungkin sekarang kalau para pengrajin yang saat ini mungkin pengrajin-pengrajin yang masih seleranya zaman dulu mungkin atau kalau sekarang zaman milenial lah ini masih selera kolonial lah, nanti mungkin bisa dibantu para dalan-dalan muda ini untuk bisa berkreasi terkait selera-selera para milenial. Nah, ini kami punya program premium istilahnya ya. Apa sih program premium? Jadi kalau yang di kabupaten kota lain ada program prioritas, kami menyebutnya program premium. Karena apa ya kami katakan premium? Ini karena memang premium ada satu hal yang atau keyword-nya gitu ya, keyword-nya apa sih yang dimaksud program premium ini? Di mana di Kabupaten Bantul ini kami punya 5 program premium, yaitu di premium tourism, ada pasar Bantul, kemudian premium healthy village, dan pelayanan sosial premium, dan terakhir adalah premium education. Nah, apa sih yang dimaksud tadi program premium? Kata kuncinya di sini adalah program premium ini dieksekusi secara lintas sektor, kemudian lokasinya sudah ditentukan satu lokasi, jadi tidak tersebar semua di Kabupaten Bantul, dan ditangani dengan target grup sesuai potensi setempat. Jadi misalnya di situ ada potensinya andalan kreatifnya misalnya kayak di Panda itu ada ingkung misalnya ya, kita kembangkan potensinya dengan ingkung. Tadi di Panda nggak ada ya yang ditempatkan di Panda ya. Nah, kalau di Kretek ini misalnya sedang akan dikembangkan bebek misalnya dengan pengembangan kuliner bebek lah, itu yang salah satu juga yang akan dikembangkan dengan potensi setempat. Nah, untuk premium tourism ini lokasinya kami ada di agrowisata Bukit Dermo Nawungan. Jadi ini ada di Selopamioro Imogiri. Meskipun nanti rekan-rekan dalan-dalan muda ini tidak ditempatkan di Imogiri, khususnya di Selopamioro. Tadi di paparan saya di awal tadi adalah kalau mungkin tadi sempat membaca fotonya tadi adalah foto sunrise-nya Nawungan. Jadi cukup cantik. Jadi kalau misalnya dalan-dalan muda ini pernah singgah di Puncak Sosok, Puncak Becici, lah ini Nawungan ini kita bisa melihat 360 derajat pemandangan dari sunrise sampai sunset. Jadi ini master plan kami. Jadi meskipun nanti tidak ditempatkan di Imogiri, Selopamioro khususnya, monggo saya ini sekalian promosi para dalan-dalan muda ini untuk bisa singgah atau mampir ke Bukit Dermo Nawungan. Selanjutnya terkait pengembangan pasar Bantul, kami menerapkan atau pendekatan pengembangannya ini dengan manajemen produksi atau faktor-faktor produksi. Jadi di sini ada money, method, material, mesin, market, dan kami tambah tentang manajemen atau nanti kelembagaannya. Nah, di pasar Bantul ini kami konsep pengembangannya terkait money, itu kami akan mengembangkan terkait digital payment, kemudian e-retribusi, dan dengan pembayaran QR code. Dengan metode one gate in, one gate out, jadi pasar Bantul ini, nanti pasar Bantul ini sebenarnya menjadi prototipe. Harapannya nanti ketika ini berhasil, kami akan juga menularkan ke pasar-pasar yang lain. Kalau tadi misalnya di Pleret itu ada pasar Jajaran, ada pasar Mangiran, di daerah Sandaan dan sebagainya. Jadi ini menjadi prototipe
harapannya nanti pasar Bantul ini bisa menjadi contoh atau percontohan dengan pasar-pasar yang lain dengan metode one gate in, one gate out-nya, terus kemudian one stop shopping. Jadi begitu masuk, pertama itu mungkin sayuran, terus selanjutnya ada daging dan seterusnya. Nah, yang akan kami kembangkan menjadi andalan pasar tradisional itu adalah drive-thru dan dropship nanti di pasar Bantul ini. Yang kalau mungkin pasar rakyat atau pasar tradisional yang lain belum pernah ya dikembangkan terkait drive-thru. Jadi nanti ini akan kami kembangkan, salah satunya adalah drive-thru. Kemudian pasar online, nah ini kami bisa minta tolong nanti nyuwun tulung dari para dalan muda ini membantu untuk pasar online-nya. Karena sekarang ini kan eranya viral-viralan nggih. Jadi nanti bisa dibantu terkait pemasaran. Jadi mungkin ada sesuatu yang unik atau ada sesuatu yang kadang mungkin yang di pasaran itu biasa-biasa aja atau mungkin sama dengan yang lain seperti mungkin jenang atau bubur atau apalah. Tapi begitu viral itu bisa sangat permintaannya sangat tinggi. Kemudian di pasar Bantul ini juga akan periodik kami akan lakukan pasar murah. Nah ini tadi yang saya sampaikan pemasaran online yang di pasar Bantul. Kemudian di man-nya atau di sumber dayanya kami kembangkan semua dari pengelola pasarnya, dari lurahnya sampai ke satpamnya itu akan kami didik, akan kami kembangkan bagaimana memberikan pelayanan yang prima sampai nanti ke tingkat kesehatannya. Jadi ketika ada baik pedagang pasar, kemudian pengelola, satpam dan sebagainya itu kesehatannya juga akan kami jaga. Jadi mungkin kami akan melakukan rapid test secara berkala, kemudian bagaimana mereka menerapkan protokol kesehatan dan sebagainya. Kemudian di material yang kami kembangkan, kami akan membuat member card. Jadi dengan program-program diskon dan program-program dengan merchant gitu nggih. Pembuatan member card ini, harapannya dengan member card ini selain kami mudah untuk tracing terkait pandemi COVID, juga para konsumen itu bisa memanfaatkan program-program yang saat itu atau sedang dikerjasamakan dengan merchant yang bekerja sama. Kemudian fasilitas PHBS ini juga kami kembangkan terus. Kemudian dengan troli belanja, nah yang biasanya kalau di pasar tradisional atau pasar rakyat ini biasanya kita hanya membawa dengan tas kresek gitu ya, atau membawa dengan tasnya masing-masing, kami kembangkan dengan troli belanja. Fasilitas kesehatan kami akan kembangkan semacam kalau di kampus mungkin ada klinik gitu ya, kami juga akan nanti ada klinik di pasar itu yang akan berjaga, dokter jaga selama pasar buka. Tadi yang fasilitas drive-thru, kemudian media promosi dan penanda juga kami kembangkan. Selanjutnya terkait market, pengembangan market, kami kembangkan juga produsen, konsumen, agen, dan reseller, kemudian retailer. Ini jadi pedagang-pedagang yang ada saat ini selain ditata, kami juga akan mengembangkan. Jadi mungkin kalau sekarang ini belum ada suatu produk tertentu, nah nanti akan kami kembangkan, termasuk tentang hasil seni. Kalau di pasar Bantul yang saat ini kan belum tertata dengan bagus terkait produk-produk seni. Jadi mungkin nanti kita di pinggir-pinggir dinding itu nanti bisa kita pasang hasil-hasil lukisan atau mungkin karya-karya seni yang lain. Kemudian di sisi mesin, ini kita akan ada gerai ATM yang saat ini belum ada. Kemudian tadi yang saya sampaikan juga ada fasilitas e-payment, nanti kita juga akan sediakan mesinnya. Kemudian ada internet dan handle-talkie dan sebagainya. Kemudian yang terakhir mungkin yang di sisi manajemen, ini kami akan membuat semacam kelembagaannya di pasar ini. Kalau yang saat ini pasar Bantul ini ditangani hanya di satu dinas, yaitu Dinas Perdagangan. Nah ini kami akan membuat kelembagaan yang lintas sektor, di mana nanti di situ ada leadingnya pasti Dinas Perdagangan, tetapi di situ ada Dinas Kominfo, ada Dinas Kesehatan, Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, dan sebagainya. Ini nanti kita akan berkolaborasi karena kata kuncinya premium itu tadi adalah kolaborasi dan sinergi antar lintas sektor. Nah, dan kami sampaikan bahwa untuk pengembangan pasar Bantul ini sudah kami persiapkan perencanaannya, yang dimana adalah
status lahan sudah siap, kemudian untuk dokumen perencanaan juga sudah siap, kemudian lokasinya juga lokasi strategis. Ini nggih para dalan muda nanti bisa kami dibantu untuk mewujudkan layanan drive-thru di Pasar Bantul, mungkin di pasar-pasar yang lain juga nanti juga akan kami kembangkan terkait layanan drive-thru pasar rakyat atau pasar tradisional. Selanjutnya untuk program premium kesehatan, ini kami lokasinya ada di 3 desa. 3 desa ini mewakili 3 wilayah Bantul di timur, tengah, dan di barat. Ini kenapa hanya dipilih 3 desa? Itu yang tadi saya sampaikan, memang kita memilih tidak semua desa diterapkan, nanti malah program ini tidak sukses, itu malahan tidak kelihatan hasilnya. Makanya kami memutuskan untuk diterapkan program premium kesehatan ini di 3 desa, yang sama tadi yang saya sampaikan seperti yang di pasar ini menjadi prototipe, yang mana program kesehatan ini melingkupi semua bidang. Jadi dari kebersihan, kemudian kesehatan lingkungan, dengan kegiatannya di situ kita akan membangun sarana olahraga, sanitasi, kemudian ruang terbuka hijau, dan sebagainya. Kemudian di ketahanan pangan, ini juga kita akan membangun lumbung pangan, di mana yang dulu pernah ya di zaman Mataraman dulu adanya lumbung Mataraman. Jadi nanti di satu dusun itu harapannya nanti ada yang siapa yang akan menanam sayuran, siapa yang akan membuat kolam lele atau kolam ikan atau beternak ayam. Jadi ketika terjadi bencana seperti saat ini, pandemi COVID kemarin, dusun tersebut tidak terganggu untuk ketahanan pangannya. Jadi nanti yang dikelola cukup untuk dusun tersebut. Jadi nanti lelenya berapa, mungkin ayamnya berapa, kemudian sayurnya seperti apa, itu nanti lumbung pangannya seperti itu bentuknya. Nah, nanti rekan-rekan dari para dalan muda ini mungkin bisa membantu ininya, konsep apa ya, mungkin kalau di UAD ini nanti mungkin ada yang basic ilmunya terkait perikanan atau mungkin pertanian gitu ya, mungkin bisa membantu sosialisasi atau menemukan satu inovasi yang tertentu yang bisa untuk membantu pengembangan terkait pertanian di sini. Kemudian terkait ketahanan bencana, jadi di Healthy Village ini atau premium kesehatan ini kami juga mengembangkan terkait mitigasi bencananya. Termasuk nanti ada bank darah. Nah, bank darah ini bukan terus bank darah seperti di rumah sakit, tetapi ini adalah database para calon donor. Jadi ketika misalnya terjadi bencana seperti tahun 2006 yang lalu, bencana gempa, itu nanti kita sudah punya punya datanya. Kalau misalnya membutuhkan darah gitu ya, sudah punya data. Atau mungkin terjadi kecelakaan di mana ya, di Kretek misalnya, tadi ada yang di Kretek. Nah itu misalnya ada kecelakaan satu bis yang membutuhkan segera bantuan darah. Nah kita sudah punya database yang bisa membantu donor darah. Selanjutnya di pembiayaan kesehatan ini juga di 3 desa itu nanti akan kita tuntaskan UHC-nya. Jadi semua peserta atau semua yang ada di desa itu semuanya menjadi peserta BPJS atau minimal menjadi peserta Jam Keseda Bantul gitu nggih. Kemudian di SDM-nya ini kita ada posyandu yang akan kita kembangkan, kemudian dokter bidan juga kita akan kembangkan, dan juga kita akan bangun database. Jadi di situ ada berapa bidan tersebar di mana, dan kita akan kembangkan juga spasialnya. Nah, ini nanti kami bisa juga minta tolong dari para dalan muda ini, nanti ketika diterjunkan di KKN membantu untuk membuat spasialnya. Jadi misalnya bidan ini tersebar di mana saja, kemudian yang ibu hamil ada di mana saja, kemudian yang pada hari ini atau bulan ini yang siap untuk melahirkan itu ada di mana saja. Nanti ketika terlihat di spasialnya, itu nanti akan mempermudah kami untuk mengambil keputusan, oh ternyata yang sekarang ini bidan yang terpusat ada di daerah mana, kok yang saat ini yang banyak akan melahirkan kok di daerah mana. Nanti akan kami combine di situ menjadi kebijakan
tingkat kabupaten. Dan kemudian yang terkait networking, nah ini nanti juga para dalang muda ini nanti juga bisa membantu terkait kemitraan dengan NGO dan filantropi dan pengembangan aplikasi. Nah, saat ini kami punya aplikasi PISPK terkait kesehatan masyarakat ini. Dan nanti mungkin bisa beberapa waktu yang lalu ada dari salah satu kampus itu mengembangkan terkait pendataan stunting. Jadi nanti mungkin juga bisa dari para dalang muda ini nanti membantu, oh ternyata di desa ini selain membutuhkan untuk yang pendampingan PSPK, nanti mungkin ada aplikasi yang lain yang lebih mudah untuk para kader-kader ini untuk melakukan pendataan terkait kesehatan. Selanjutnya program premium pelayanan sosial. Nah ini pelayanan sosial di sini, apa sih yang dimaksudkan program premium kok yang di bidang sosial? Nah, yang mungkin nanti ya para rekan-rekan para dalang muda ini ketika KKN akan menemukan banyak sekali, apalagi ini sedang gencar-gencarnya bantuan sosial. Ini banyak sekali ditemukan para penerima manfaat yang mungkin tidak tepat sasaran atau mungkin yang seharusnya menerima tetapi tidak menerima. Nah, ini yang akan kami kembangkan juga terkait pelayanan sosial premium, walaupun kami juga sudah kembangkan SLRT, sistem rujukan layanan masyarakat, tetapi ini mungkin belum optimal. Nah, nanti mungkin kami bisa dibantu dari para dalang muda ini untuk mengembangkan terkait pelayanan sosial premium. Nah, ini untuk sarana prasarananya ada pembangunan shelter, kemudian bantuannya yang akan dikembangkan ini terkait bansos seperti biasanya untuk tapi bansos ini akan kami utamakan untuk bantuan yang mempunyai usaha. Jadi selain bantuan sosial, tapi ini bisa dikembangkan untuk usaha-usaha mereka. Harapannya ini nanti para keluarga-keluarga yang mungkin saat ini masuk di dalam program PKH, bisa dientaskan melalui bantuan usaha keluarga miskin. Selanjutnya nanti ada subsidi PBB bagi warga miskin. Nah, nanti mungkin juga bisa dibantu pendataannya dari rekan-rekan para dalang muda ini terkait pendataan rumah tidak layak huni atau mungkin rumah keluarga miskin. Nah, ini tadi saya sampaikan updating data, updating data ini juga bisa dibantu para dalang muda nanti terkait updating data di DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial, atau mungkin kalau gampangnya itu data kemiskinan, nanti mungkin bisa dibantu update-nya, karena kami sedang gencar-gencarnya saat ini untuk updating data DTKS. Kemudian di kesehatan, tadi ada UHC, Universal Health Coverage, jadi di layanan sosial ini nanti harapannya nanti masyarakat tidak dipingpong ketika ada masalah-masalah terkait kesehatan, dia harus rujuk kemana, itu tidak lagi dipingpong tapi langsung bisa diarahkan, oh ini harus ke rumah sakit ini, oh ini harus ke bidan ini, atau mungkin kalau belum punya jaminan harus kemana, itu sudah terwadai dengan baik. Kemudian yang terakhir terkait pelayanan pendidikan, ini kami kembangkan beasiswa untuk mahasiswa. Kok untuk mahasiswa gitu ya, kenapa tidak untuk anak-anak TK, SD, SMP gitu ya, karena sudah cukup, karena di Bantul tahun 2019 kami targetkan angka harapan lama sekolah itu di 15,23, tapi hanya tercapai di 15,15. Ini artinya bahwa di Kabupaten Bantul ini sudah anak-anak yang bersekolah itu sudah sampai ke tingkat D3 atau akademi gitu ya. Nah, harapannya dengan beasiswa mahasiswa ini nanti warga Bantul ini bisa melanjutkan pendidikannya hingga ke perguruan tinggi. Nah, kalau nanti di perguruan tinggi negeri itu ada program bidik misi, kami mengajak UAD untuk bisa ikut berperan serta dalam penyaluran beasiswa untuk mahasiswa. Kalau bidik misi ini nanti harus memiliki kemampuan akademik tertentu, harapannya nanti dengan beasiswa mahasiswa ini yang penting mereka mau gitu. Yang penting mereka mau untuk melanjutkan di jenjang pendidikan di perguruan tinggi, nanti akan kami berikan beasiswa. Nah, beasiswa ini kami juga lintas sektor,
kami setelah bekerja sama dengan beberapa kampus, mungkin harapannya UAD juga sudah masuk salah satunya, itu untuk menerima mahasiswa-mahasiswa yang berkemauan tetapi kurang mampu untuk bisa diterima di kampus tersebut. Dan tentu dengan ini ya, dengan pengawasan yang ketat, jadi nanti baik dari pihak kampus juga dari pihak desa, kecamatan, dan kabupaten juga akan membantu untuk pengawasannya. Selanjutnya yang terakhir terkait program premium pendidikan, ini kami lebih cenderung untuk mengantisipasi atau akibat pandemi COVID itu pandemi COVID, kami mengembangkan program premium pendidikan terkait pendidikan yang dengan sistem online-nya, kemudian bagaimana kesehatannya jika nanti para siswa ini masuk di sekolah dengan tatap muka, atau mungkin saat ini memang belum masuk, tapi memang harus tatap muka, seperti harus melakukan praktikum, kemudian praktek-praktek tertentu. Nah, ini bagaimana mengembangkan sekolah dengan PHBS yang ketat. Dan selanjutnya terkait SDM, ini ada pengembangan kompetensi di tenaga pendidik. Jadi kalau yang dulu itu masih dengan pengembangan sistem tatap muka. Nah, ini bagaimana para tenaga didik kita itu bisa mengembangkan kurikulumnya dengan berbasis online atau jarak jauh. Nah, ini juga bisa dibantu mungkin dengan para dalan-dalan muda nanti bagaimana mengembangkan pendidikan atau dikembangkan sistem pendidikan dengan sistem jarak jauh. Nah, ini kami juga mengembangkan saat ini karena terkait pandemi COVID ini, kami mengembangkan namanya rumah belajar. Rumah belajar ini kalau saat ini ya, kalau sekolah itu kan kita kenalnya dengan kelas horizontal. Yang maksud kelas horizontal ini kan kalau kelas 1 semuanya kelas 1, kalau kelas 2 semuanya kelas 2. Nah, ini kami kembangkan rumah belajar ini sifatnya vertikal. Jadi di situ di satu dusun itu kita kembangkan rumah belajar, dan ini masih rintisan. Jadi nanti monggo dari para dalang muda ini juga ikut merintis terkait rumah belajar. Di situ nanti ada anak TK, ada anak SD, ada anak SMP, sampai anak-anak yang atau rekan-rekan yang sudah kuliah. Nah, nanti seperti apa bentuk rumah belajarnya? Jadi nanti yang para mahasiswa nanti bisa membantu teman-teman yang atau adik-adik SMA, SMP, dan seterusnya. Dan kami di situ juga ada relawannya. Relawan ini nanti yang akan mengkoordinir rumah belajar. Jadi nanti yang TK nanti seperti apa, yang SD nanti seperti apa, ini nanti ada relawannya di situ. Jadi yang mahasiswa nanti tidak terus melulu ketika atau mungkin tidak melulu rekan-rekan KKN ini nanti terus hanya ngawasi anak SMP tidak, tapi juga akan saling sharing gitu kan, karena di situ ada mahasiswa tidak hanya jadi semacam KKN gitu ya. Tidak hanya mahasiswa di satu disiplin ilmu, tetapi banyak disiplin ilmu. Nah, mereka akan saling bisa saling sharing. Ketika ada tugas dari dosen itu juga bisa saling sharing dan bisa dikerjakan bersama-sama. Nah, ini terakhir terkait sarana prasarana untuk program premium pendidikan adalah pengembangan perpustakaan digital dan tentu juga dengan dukungan infrastruktur IT. Beberapa waktu yang lalu di Kabupaten Bantul telah dicanangkan bahwa Kabupaten Bantul tidak ada blank spot, meskipun meskipun sarana internet ini tadi juga masih kadang naik istilahnya kadang naik, kadang turun gitu ini bandwidth-nya. Jadi nanti para rekan-rekan mahasiswa mungkin akan lebih dipermudah ketika semua di Kabupaten Bantul ini sudah tidak ada blank spot lagi. Nah, ini Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa, kami harapkan kita bisa bersinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, swasta, dan perguruan tinggi. Nah, di perguruan tinggi tadi saya kembali mengajak para mahasiswa dan rekan-rekan dosen, Bapak Ibu dosen, untuk bisa menyalurkan atau bekerja sama bersinergi dalam pembangunan, bisa melalui penelitian, KKN, dan praktek lapangan. Jadi nanti para rekan-rekan mahasiswa ini nanti, jika nanti di lapangan bisa dikembangkan, dilanjutkan
KKN-nya selesai tapi bisa dilanjutkan dengan skripsinya, mungkin besok di S2-nya dengan tesisnya, monggo kami mengundang seluas-luasnya para Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan mahasiswa untuk bisa bersinergi dengan program pembangunan di Kabupaten Bantul. Ini yang saya sampaikan tadi, program premium, jadi support KKN nanti bisa di kesehatan mungkin terkait sosialisasi PHBS, ada rumah sehat, pengelolaan limbah sampah rumah tangga, kemudian di sosial bisa bakti sosial, kemudian bisa membantu tentang update data kemiskinan. Untuk bakti sosial, kami tidak terus mengharapkan mahasiswa ini datang dengan program bakti sosialnya, tetapi bisa menghubungkan. Jadi saya yakin rekan-rekan mahasiswa ini apalagi di UAD, saya yakin mungkin punya om, tante, orang tua atau kenalan saudara gitu ya, yang memiliki kelebihan materi yang bisa disalurkan melalui bakti sosial. Jadi bukan melulu, jadi nanti mahasiswa belajar untuk menjadi IO, mungkin semacam gitu ya, semacam IO yang akan menghubungkan antara yang membutuhkan dengan yang akan memberikan. Seperti itu. Nah, di bidang ekonomi, ini ada pengembangan UMKM, mungkin dari rekan-rekan mahasiswa ini di daerah asal atau di tempat asal, mengerti atau pengembangan misalnya katakanlah di daerah mana tadi ya, di Pleret. Nah, ini nanti ada mungkin peyek gitu ya, ada usaha peyek. Lah nanti mungkin bisa dibantu, ini loh cara pengemasan yang baik, atau mungkin seperti ini loh cara pemasaran yang baik, mungkin bisa dibantu seperti itu. Kemudian bisa juga membantu modernisasi toko tradisional atau warung tradisional. Ini bisa dibantu mungkin administrasinya, bisa dibantu untuk pemasarannya, penataan tokonya. Jadi tidak melulu bentuk materi bantuan dari mahasiswa KKN ke masyarakat nanti. Kemudian itu tadi bisa dibantu media pemasaran, promosi online dan pasar murah. Sama tadi yang saya sampaikan, pasar murah juga tidak terus mahasiswa KKN itu mengadakan pasar murah, tetapi bisa membantu untuk menjadi IO tadi ya, melaksanakan pasar murah, jadi menghubungkan antara masyarakat dengan para donatur seperti itu. Nah, di bidang pendidikan nanti tadi yang saya sampaikan seperti rumah belajar, rekan-rekan KKN nanti, para dalang muda ini nanti bisa membantu untuk menjadi relawan, memberikan bimbingan belajar, bisa sinergi dengan rumah belajar yang ada di dusun. Dan ini sebenarnya masih pionir, masih ada tidak semua dusun, tidak semua desa ada rumah belajar. Nanti monggo dari para dalang muda ini nanti misalnya ditempatkan di Kretek kok belum ada rumah belajarnya, silakan nanti bisa dirintis di situ. Nah, yang sudah maju ini ada di Kasihan, di Kecamatan Kasihan ada satu rumah belajar yang sudah sangat maju. Nah, ini salah satu contoh kegiatan KKN di masa pandemi. Ini benar-benar dilaksanakan oleh salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta. Ini kemarin bentuk-bentuk kegiatannya itu adalah salah satunya adalah penyediaan fasilitas internet dan LCD proyektor. Ini LCD kemarin bentuknya cuma penyediaan, tidak berupa bantuan. Jadi bisa nanti karena LCD di kampus tidak dipakai, silahkan nanti bisa dipinjam dulu, bisa dipergunakan. Karena dengan sarana LCD ini nanti bisa rekan-rekan mahasiswa ini melakukan sosialisasi, kemudian webinar, kemudian ada tadi yang rumah belajar tadi mungkin bisa melakukan bimbingan secara jarak jauh gitu ya. Kemudian ada program cantelan sayuran. Kemarin waktu awal pandemi COVID ini memang program cantelan ini masih relevan. Mungkin kalau saat ini ya karena sudah tadi mungkin lebih dikembangkan untuk ke lumbung pangannya saja nanti yang rekan-rekan KKN untuk pengembangan lumbung pangan. Nah, ini untuk mengembangkan lumbung pangan, salah satunya tadi ada bakti sosial berupa penyediaan bibit ikan. Nah, ini nanti juga bisa dikembangkan dari rekan-rekan KKN, nanti mungkin bisa tadi untuk pengembangan lumbung pangan ini nanti bisa berbentuk bibit ikan, bisa berbentuk bibit tanaman, dan sebagainya. Nah, penyediaan bibit ikan ini dilanjutkan oleh Kecamatan Banguntapan. Jadi ketika ada
pengantin gitu ya, pengantin baru mereka begitu habis setelah ijab kabul itu mereka ini menyemai bibit ikan di Potorono, di Embung Potorono. Nanti kalau rekan-rekan mahasiswa ada kesempatan silahkan nanti mampir ke Embung Potorono, bisa di googling nanti tempatnya di mana. Tempatnya sangat bagus, recommended lah kalau menurut saya untuk wisata airnya. Kemudian ada program pemberian sembako, ini juga monggo nanti rekan-rekan mahasiswa bisa menjadi penghubungnya. Itu ya, itu yang sudah saya sampaikan, ada program di pendidikan, kemudian webinar, bisa juga dikembangkan dengan rekan KKN. Kemudian yang saya minta nanti silakan memperhatikan ini ya, lokal setempat. Jadi misalnya kalau menyampaikan terkait PHBS tentang kesehatan atau mungkin tentang sosialisasi COVID itu dengan bahasa-bahasa setempat. Jadi kalau misalnya menyampaikan nanti pakai masker biar tidak terkena droplet misalnya gitulah. Kalau droplet kan rekan-rekan mahasiswa paham ya apa sih yang dinamakan droplet. Tapi kalau warga-warga desa itu droplet itu apa mereka tidak paham. Nah, nanti silahkan dengan bahasa-bahasa setempat. Itu mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait paparan atau kebijakan KKN di Kabupaten Bantul. Saya stop screen dulu. Mungkin semoga nanti bisa bermanfaat kepada para dahlan muda, juga pengambil kebijakan di UAD Yogyakarta. Sekian yang bisa saya sampaikan, mungkin banyak kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri, saya kembalikan lagi kepada pembawa acara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Bu Nur atas pemaparan materinya, cukup luas dan menarik sekali. Bahkan saya sebagai warga Bantul juga Bu, saya di Banguntapan. Malah nggak tahu kalau ada program-program semacam itu, apalagi yang di luar Bantul kan begitu. Oke, kepada para mahasiswa dahlan muda yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Bapeda Bantul, silahkan ditulis pertanyaannya di room chat yang ada, baik Anda yang lewat live streaming YouTube maupun yang lewat Zoom ini. Silahkan ditulis dan nanti akan disampaikan, akan saya bacakan untuk disampaikan kepada narasumber. Baik, Bapak Ibu yang terhormat, ini sepertinya ada beberapa DPL yang hadir, cuman saya tidak bisa memantau siapa saja yang hadir ini, termasuk juga panitia dari tim task force KKN. Baik, pedahlan muda sekalian yang berbahagia, mungkin bisa saya sedikit ringkas dari yang sudah disampaikan oleh Bapak tadi, bahwa kegiatan KKN kita itu setidaknya harus berkelanjutan. Berkelanjutan itu bukan berarti kemudian Anda harus di sana terus-menerus, tetapi bisa dilanjutkan oleh adik-adik kelas nantinya. Tapi kalau Anda mau balik lagi ke sana, misalkan pindah KTP gitu, nggak ada masalah, Bu, ya. Karena biasanya biasanya terus ini loh, dapat jodoh di lokasi KKN. Lah itu maksud saya. Biasanya ada 1-2 yang kasusnya kecantol di sana, Bu, pindah KTP atau malah mindah KTP dari sana dibawa keluar, Bu. Oh, iya. Iya. Pleret dan Bambang Lipuro, kalau Pleret termasuk daerah kawasan strategis, nggih. Dan untuk akhir tahun ini terutama itu adalah masa tahun politik, sehingga mahasiswa nanti diharapkan netral. Karena kebetulan besok kami mulai survei itu pertanggal 26, Bu. 25 atau 26 November ini mahasiswa sudah mulai survei. Meskipun survei awal ini kami tidak semua mahasiswa harus ke sana, tidak, tetapi didampingi oleh DPL, cukup 1, 2, atau 3 mahasiswa per dusun untuk bisa mulai menjalin silaturahmi dengan Pak Dukuh dan segenap masyarakat. Selanjutnya survei berikutnya dilakukan secara konsultasi dan survei berikutnya dilakukan secara daring atau online. Nah, mungkin perlu saya sampaikan juga bahwa kegiatan KKN UAD itu meliputi 4 bidang. Yang pertama adalah keilmuan dan atau bimbingan belajar. Yang kedua, yang dimaksud keilmuan adalah program yang sesuai dengan kompetensi utama mahasiswa, yaitu program studi masing-masing mahasiswa. Yang kedua adalah program keagamaan,
kemudian yang ketiga adalah program seni dan olahraga, dan yang keempat adalah program tematik. Tematik yang kami angkat di sini ya terkait dengan pandemi COVID ini. Oke, untuk kegiatannya sendiri kami mengajukan izin nantinya ke Bapeda, itu adalah KKN online atau KKN daring. Meskipun kemarin beberapa lokasi memang sudah mulai mengindikasikan, yo kalau online 100% nggak efektif Pak, mahasiswa juga masyarakat juga pengennya ada tatap muka, ada pelatihan secara langsung begitu nggih. Nah, ini kondisi semacam itu tidak menutup kemungkinan bagi kami sepanjang 3 syarat terpenuhi. Yang pertama itu memang atas permintaan masyarakat, yang kedua kondisinya memungkinkan, dan yang ketiga protokol kesehatan tetap nomor 1 diutamakan. Sehingga nanti ketika ada kegiatan-kegiatan di lapangan, ya tetap kesehatan itu tetap terjaga. Karena memang kalau dilakukan secara online full 100% sepertinya juga ada ketidakpuasan, ada kekurang mantepan baik dari mahasiswa maupun dari masyarakat. Selama ini kami sudah menerjunkan untuk KKN online itu di Kabupaten Gunung Kidul, di Patok, Bu. Kemarin pada masa-masa pertengahan pandemi lah, bulan Agustus, September itu. Dan bulan Oktober kemarin, tanggal 26 dan tanggal 2 November kami kembali menerjunkan di Kota Jogja, meliputi 3 kecamatan. Kami mengajukan secara online juga, meskipun kenyataannya sekarang ketika berjalan sudah hampir 3 minggu ini, ya tetap saja pertemuan secara offline atau luring tetap diharapkan oleh masyarakat. Gitu, nggih. Jadi kami tetap menghimbau meskipun diperkenankan oleh masyarakat, diharapkan oleh masyarakat tetap protokoler kesehatan tetap diutamakan. Mengatakan sepertinya sudah ada beberapa pertanyaan ini dari mahasiswa. Sebentar. Ya ini. Assalamualaikum, saya ingin bertanya terkait dengan stunting dan ibu hamil. Apakah penanggulangan stunting sudah dilakukan, sudah dijalankan bantuan stunting Bu, dan untuk ibu hamil apakah sudah ada bantuan gizi untuk ibu hamil? Ini pertanyaan dari Mbak Novi Nurkusmantari. Kemudian pertanyaan yang kedua, Assalamualaikum Bu, ini dari Lukman Hakim. Ya, saya tertarik dengan pengolahan sampah di Kabupaten Bantul. Apakah saat ini sudah tersebar banyak bank sampah atau unit pengelolaan sampah? Monggo, Bu Nur, ada 2 pertanyaan itu. Ya, langsung saya jawab ya Pak, ya, mohon izin. Monggo. Terima kasih buat dari Mbak Novi dan Mas Lukman. Dari Mbak Novi ini apakah stunting dan ibu hamil sudah menerima bantuan dan terkait gizinya? Sudah. Sebenarnya, nah ini yang jadi masalah kami, ketika tidak itu ibu-ibu hamil atau yang stunting ini tidak terdata. Jadi kasus-kasus stunting ini salah satunya. Nah nanti yang di Kretek ini PR-nya yang paling banyak ini. Ketika kehamilan itu disembunyikan. Nah, ini kehamilan disembunyikan, gizinya kurang, tidak terdata, akibatnya bayi lahir nanti stunting atau malah cacat. Nah, ini baik sekali, makanya kami sangat terima kasih nih ada 1.485 mahasiswa KKN yang diterjunkan di Kabupaten Bantul, salah satunya di Kretek. Ini memang PR untuk stunting dan ibu hamil yang disembunyikan ini memang masih cukup banyak di Kretek. Nanti mungkin bisa berkoordinasi juga dengan aparat setempat. Jadi nanti mungkin bisa dikembangkan semacam aplikasi atau apa sesuatu yang gampang lewat Android gitu, lewat HP. Ini kalau saya yakin kalau rekan-rekan mahasiswa itu sudah lebih canggih daripada kami gitu. Apalagi mereka itu gampang banget ya menerima IT dan sebagainya itu sangat mudah. Jadi mungkin bisa dibantu terkait pendataan nanti. Nah, kadang atau mungkin bisa dibantu terkait sosialisasi bahwa nanti kalau hamil disembunyikan, tidak kemudian lahir cacat atau stunting nanti efeknya seperti apa, atau bagaimana nanti ketika hamil itu gizi yang cukup dengan menggunakan potensi setempat. Jadi sebenarnya kalau di daerah Kretek ini kalau hanya mendapatkan ikan kan sangat gampang gitu ya. Nah, ini kadang pengertian mereka itu kurang. Nah, ini mungkin bisa dibantu pendekatannya dari rekan-rekan KKN. Kemudian tadi yang terkait sampah, wah ini bagus sekali Mas Lukman. Ini
sebenarnya sudah kami di semua desa sudah ada tentang pengelolaan atau bank sampah ini sudah ada. Hanya pengembangannya belum optimal, belum maksimal. Jadi mereka itu kadang hanya, apa ya, anget-angetan gitu, ketika digalakkan mereka gencar sekali untuk melakukan pengelolaan sampah. Tapi begitu sudah, ini kami, pendampingannya sudah kami kurangi, mereka ini lagi, lengah lagi. Nah, ini nanti kami terima kasih nanti dari, mungkin dari rekan-rekan, UAD nanti, bisa dibantu cara pengelolaan sampah yang mungkin lebih mudah dan mungkin bisa diciptakan sebuah ekosistem. Jadi maksudnya ekosistem itu nanti dari sampah rumah tangga, kemudian dikelola di bank sampah, sampai bisa di-pool oleh pengepul dengan harga yang pantas. Itu ekosistemnya sebenarnya kami bangun seperti itu. Tapi itu tadi Pak Beni, ketika kami itu baru gencar-gencarnya mereka gencar sekali. Tapi begitu sudah terus mereka juga kendor lagi. Nah, nanti juga mungkin bisa dibantu mungkin dari mahasiswa-mahasiswa ilmu biologi mungkin ya, bisa dibantu membuat ramuan kemarin sebenarnya sudah ada yang menemukan ramuan sampah limbah rumah tangga yang basah gitu ya. Jadi kayak sisa makanan atau sisa sayuran diramu dengan ramuan khusus itu tadi dan ending-nya nanti output-nya nanti seperti itu. Nah, nanti mungkin bisa mahasiswa dari biologi mungkin bisa mengembangkan. Gitu, Beni. Oke, matur nuwun, Bu Nur. Barangkali ada lagi pertanyaan? Untuk host, adakah pertanyaan lewat YouTube? Sepertinya hostnya tidak confirm ada pertanyaan lewat YouTube ya. Tidak ada, Sepertinya Pak. tidak ada nih. Oh, baik, tidak ada pertanyaan lewat YouTube. Baik, sepertinya pertanyaan dari mahasiswa hanya 2 itu saja, tapi bagi Anda yang masih mau bertanya lagi, monggo masih dipersilahkan. Dan ini sudah dikonfirm oleh mahasiswa yang bertanya tadi. Terima kasih, Bu, atas penjelasannya. Iya. Ye, bentar. Ya, kemudian kegiatan mahasiswa kami berikutnya adalah penerjunan, insya Allah akan dilakukan pada tanggal 2 atau 3. Saya lupa jadwal pastinya untuk Kabupaten Bantul, Bu, karena kebetulan untuk periode ini kami menerjunkan di 3 kabupaten, yaitu di Patok, Gunung Kidul, 1 kecamatan di Patok saja. Kemudian yang di Kulon Progo ada 2 kecamatan, yaitu Lendah, Kecamatan Sentolo dan Nanggulan. 2 kecamatan. Sementara yang di Bantul ini kami memilih memang 5 kecamatan. Kenapa kok kami pilih daerah itu? Ya kami memang memilih daerah yang relatif dekat dengan kampus lah, supaya ketika mahasiswa harus laju, harus pertemuan secara daring, secara langsung tatap muka, untuk lajunya tidak terlalu jauh. Pertimbangannya ya maksimal perjalanan 1 jam cukup. Karena mahasiswa kami reguler biasanya menginap, tapi karena kondisi pandemi, maka kami tidak memperkenankan mahasiswa untuk menginap. Iya. Itu Ibu Nur. Barangkali ada pertanyaan, Mas host dari YouTube? Belum ada ya. Dari room chat juga tidak ada. Sepertinya sudah cukup jelas semua ini, Bu. Baik, tidak ada. Oke, mungkin mewakili ada 1 pertanyaan, mungkin mewakili teman-teman, aduh malah hilang. Bentar. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Bapak Ibu, dari Dewi Triastuti. Mungkin mewakili rekan-rekan yang lain, kakak ini fixnya kita datang dan berkegiatan langsung di tempat atau online, Pak Bu. Saya laju jauh, Pak Bu, Pak Huhu. Aduh, ini oke. Jadi begini, rekan-rekan dahlan muda. Untuk kondisi saat ini kita hanya bisa mengajukan izin KKN secara online kepada Kabupaten Bantul. Tidak mungkin kita mengajukan KKN reguler seperti pada masa non pandemi atau sebelum pandemi, yaitu menginap di lokasi selama 1 bulan. Oleh karena itu proses selanjutnya ya karena memang pandemi ini kita tidak pernah tahu kapan akan berakhir. Oleh karena itu kita izin secara online, KKN online, dan juga nanti pelaksanaannya secara online. Hanya saja ada kemungkinan nanti akan ada blended. Blended itu kombinasi campuran antara online dan offline. Jadi kalau
ada offline-nya, Anda boleh berkegiatan tatap muka di lokasi, tetapi tidak setiap hari. Mungkin sifatnya dibagi atau model piket saja. Dan sekali kegiatan tidak harus 9-10 orang langsung berkegiatan di tempat dan waktu yang sama. Anda berbagi saja. Hari ini ada kegiatan A, 2 atau 3 orang. Besok ada kegiatan B, mahasiswa yang lain bergantian. Begitu. Sementara yang lainnya bisa dilakukan secara offline. Begitu ya, dahlan muda yang berbahagia. Mungkin dari Bu Nur ada tambahan sebelum kami tutup, Bu? Ya, mungkin tadi ada yang perlu saya garis bawahi kembali bahwa saat ini pandemi COVID masih belum berakhir. Jadi mohon nanti para dahlan muda ini nanti jika memang ada harus tatap muka, saya betul-betul nyuwun tulung nanti penegakan protokol kesehatannya, terutama nanti di Sewon silahkan berkoordinasi dengan perangkat setempat bahwa saat ini sampai di tanggal 26 dan belum dicabut dan mungkin bisa diperpanjang bahwa Sewon saat ini masih zona merah. Jadi nyuwun tulung nanti bisa betul-betul diperhatikan terkait protokol kesehatannya. Kemudian bahwa kami juga sedang di tahun politik, kami nyuwun tulung nanti bisa netral, program kegiatannya jangan diarahkan ke salah satu kandidat. Kemudian yang terakhir, Pak, jika nanti para mahasiswa membutuhkan data atau membutuhkan koordinasi dengan beberapa instansi, kami siap memfasilitasi di Bapeda. Silakan nanti bisa bersurat atau mungkin bisa email ke saya atau mungkin bisa email ke Bapeda jika membutuhkan koordinasi, dibantu untuk memfasilitasi koordinasi antar instansi atau lembaga. Seperti itu, Pak. Ini ada satu pertanyaan lagi. Ini saya baca di chat room. Okay. Mbak Siti Salma, saya jawab sekalian ya, Pak Beni, mohon izin. Monggo, Pak Nur. Program rumah sehat. Program rumah sehat ini sangat strategis menurut saya untuk rekan-rekan mahasiswa KKN, apalagi lewat jarak jauh gitu ya. Nanti bisa dilakukan webinar. Jadi rumah sehat ini kalau di Kabupaten Bantul itu masih ada sekitar 5.000 sekian rumah tidak layak huni. Bayangkan Pak, 5.000 Pak rumah tidak layak huni. Jangankan sehat, tidak untuk hunian layak pun tidak gitu nggih. Nah, ini kadang memang pengertian atau pendekatan ke masyarakat ini yang perlu terus digencarkan. Jadi yang dimaksud rumah sehat itu seperti apa? Seperti pembangunan sudah kami bantu dengan jamban itu ya, jambanisasi. Tetapi kadang masyarakat masih senang ke sungai. Lah ini loh yang hal-hal seperti itu bagaimana dibantu pendekatannya, kemudian secara psikologi masyarakatnya seperti apa. Nah, ini nanti bisa jadi loh nanti kalau rekan-rekan mahasiswa yang menyampaikan malah lebih masuk gitu ya. Karena mungkin ya penyampaiannya mungkin lebih santun, apalagi UAD ini dengan mungkin pendekatan keagamaannya. Mungkin awalnya diajari ngaji dulu lah. Kalau kami kan mungkin enggak ini ya begitu sosialisasi ya ngomong sosialisasi aja, enggak mungkin ngajari ngaji dulu gitu ya. Nah, seperti itu bisa diajari ngaji dengan suara yang merdu. Nah, tertarik masuk di program kesehatan rumah sehat itu tadi. Gitu Pak Beni, tambahan dari saya, semoga bermanfaat. Sekali lagi saya mewakili Kabupaten Bantul sangat-sangat mengucapkan banyak terima kasih atas penerjunan ke 5 kecamatan dengan jumlah yang tidak sedikit di 1.485 dahlan muda nanti. Harapannya betul-betul bisa bersinergi dengan program prioritas Kabupaten Bantul, terutama dengan pengentasan atau pemulihan ekonomi nanti, para dahlan muda ini bisa ikut membantu. Matur nuwun Pak Beni. Nggih, matur nuwun Bu Nur Indah. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan waktu Bu Nur Indah untuk berbagi mengenai informasi kondisi wilayah Bantul secara umum, secara luas. Mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran kepada para dahlan muda sekaligus memberikan motivasi lah. Sepertinya tadi sudah mulai nanya apa boleh menginap dan lain sebagainya begitu kan. Ini artinya menunjukkan semangat dari para dahlan muda untuk bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat, bukan hanya lewat virtual saja. Tapi mudah-mudahan nanti semuanya bisa terkondisikan dan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya kami umumkan kepada para dahlan muda bahwa setelah ini akan ada pembekalan di masing-masing kecamatan. Dan karena kami menyediakan link Zoom-nya hanya 2 link, maka pembagiannya nanti akan kita split,
yang tetap menggunakan link Zoom ini dan lanjut itu adalah Kecamatan Kretek jam 9 untuk yang Kecamatan Kretek yaitu divisi 6C dan 9 sampai 9A dimohon untuk tidak left group, tidak keluar dari link Zoom ini. Sementara nanti dimohon untuk kembali lagi ke link ini itu adalah untuk mahasiswa yang Kecamatan Pleret jam 10.30. Jadi setelah ini jam 9, Kecamatan Kretek, nanti jam 10.30 Kecamatan Pleret pada Zoom yang sama. Sementara yang mahasiswa kelompok lain, kecamatan lain, yaitu Sewon, Bambang Lipuro, dan Kasian, Anda boleh meninggalkan Zoom ini dan silahkan masuk pada link Zoom 2 yang sudah diumumkan oleh LPPM UAD melalui web kkn.uad.ac.id. Dengan pembagian jam 9 itu adalah Sewon, kemudian jam 10.30 itu Bambang Lipuro, dan jam 12.30 itu adalah Kasian. Begitu, mungkin saya sapa dulu sebentar Bapak Camat Kretek, barangkali sudah hadir di sini. Sebelum saya serahkan kepada Bu Dini selaku moderator, atau Bu moderatornya Bu Dini Yuniarti sudah hadir? Baik, sepertinya belum, karena memang masih ada waktu 10 menit ke depan. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bu Nur Indah atas kesempatan pada siang hari ini, dan mudah-mudahan ini menjadi amal jariah Ibu semua karena telah berbagi informasi dan ilmu kepada kami. Mudah-mudahan kita bisa bersilaturahmi, Bu, tidak hanya lewat virtual saja, tetapi bisa ketemu secara langsung. Insya Allah. Mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya selaku moderator, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohonkan maaf yang sebesar-besarnya, dan salam Ibu untuk Bapak Kepala Bapeda dan segenap staf karyawan di Bapeda Bantul. Matur nuwun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para dahlan muda yang masih ada di grup ini, yang masih ada di link Zoom ini, silahkan Anda boleh meninggalkan Zoom ini, kecuali untuk mahasiswa yang penempatannya di Kretek. Ya, silahkan mahasiswa yang penempatannya di Kecamatan Kretek untuk tetap stay atau tinggal di ruang ini. Oke. Untuk yang Pleret dan yang lainnya boleh meninggalkan Zoom ini, silahkan masuk kepada link Zoom yang sudah dijadwalkan dan waktu yang sudah ditetapkan oleh LPPM. Baik, saya sapa Bu Dini, selaku Korlap Kretek, apakah sudah hadir di sini, Bu Dini? Baik, Pak Beni udah, dari tadi saya udah ada. Tadi nggak bisa unmute. Ya. Oh, begitu ya. Terima kasih Bu Dini. Videonya kok belum muncul nih? Sudah. Oh, sudah. Di tempat saya kok nggak muncul? Atau Ya, settingannya? Oke, settingan di sini. Saya pakai Udah. kecil-kecil ini. Oke, udah muncul ya. Pak Camat sudah hadir, Bu Dini? Dereng, belum. Ini sedang Belum, saya. Ya. Baik, monggo. Selanjutnya saya serahkan ke Bu Dini ya. Ya, Pak. Oke, nanti akan dibantu oleh host Mas Dika sampai dengan jam 10.30. Oke, saya izin live Bu Dini. Selanjutnya saya serahkan sepenuhnya pada Bu Dini. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas dan Mbak semua. Dahlan muda yang akan KKN di Kecamatan Kretek. Saya Bu Dini Yuniarti, saya koordinator lapangan DPL di Kecamatan Kretek. Kita tunggu sebentar Pak Camat untuk bergabung. Saya baru menghubungi beliau ya. Baik, kita tunggu dulu.